sebelumnya minta maaf sudah mengganggu waktu Bapak Ibu sebentar. Kemudian juga terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak modul 1.4. Dengan saya, Aprilia Arsiani Soiha, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Simpang Rendiang, Kabupaten Belitung Timur. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu kalau mendengar kata budaya positif? Ada ide? Pak Ade? Suatu kebiasaan yang baik. Suatu kebiasaan yang baik. Ada lagi? Mungkin Bapak Ibu terkait mungkin kebiasaan kita di sekolah. Pak Randy? Budaya itu kalau nggak salah pengertiannya kan hasil cipta rasa dari manusia. Jadi kalau tambahkan positif berarti hasil karya yang baik untuk keperluan semua. Nah, gitu kira-kira. Terima kasih Pak, hasil karya yang baik untuk keperluan kita semua. Nah, untuk menyamakan persepsi Pak ya, seperti Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa budaya positif itu sangat penting bagi di sekolah, baik itu di sekolah manapun, terutama di sekolah kita di SMP Negeri 2 Simpang Rendiang ini. Nah, Bapak Ibu, salah satu tujuan ataupun harapan dari budaya positif ini adalah menciptakan peserta didik yang bertanggung jawab, berbudi luhur dan berakhlak mulia. Ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana dari pemikiran beliau bahwa pendidikan itu bersifat menuntun, di mana guru adalah sebagai contoh ataupun teladan kepada murid dan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, untuk lebih lanjut, ini yang akan saya mungkin jabarkan pada pagi hari ini. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu, disclaimer dulu. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya pelajari, bukan berniat menggurui atau misalkan mengajari, hanya ingin berbagi. Jika dalam prosesnya mungkin ada yang kurang tepat atau misalkan kurang benar, mohon diluruskan. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yaitu dari konsep budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, tadi kita ada istilah perubahan paradigma belajar, atau ada dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah teacher center ataupun student standard, atau istilahnya pembelajaran yang berpihak kepada guru, dan ada juga pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar pembelajaran diferensiasi? Nah, untuk menyamakan ya Bapak Ibu ya, mungkin saya juga masih belajar. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan dari muridnya. Jadi seperti yang kita tahu Bapak Ibu, murid kita itu memiliki karakter yang unik, karakteristik yang berbeda-beda. Nah, pembelajaran diferensiasi akan mengakomodir pembelajaran sesuai kebutuhan anak, dari segi gaya belajarnya, dari segi minatnya, ataupun dari segi kesiapan belajarnya. Nah, jadi biasanya kan kita mungkin masih sering menggunakan pembelajaran yang berfokus pada guru, di mana mungkin dari dulu kita sering menerima guru yang jadi sumber belajar satu-satunya, guru yang menyampaikan materi, siswa hanya mendengar, siswa hanya latihan soal, atau siswa hanya boleh duduk diam, duduk manis. Nah, di sini di pembelajaran berdiferensiasi ataupun pembelajaran
Siswa diberi kebebasan untuk berekspresi, untuk berkomunikasi, untuk memikirkan solusi dan memecahkan masalah. Guru hanya bersikap sebagai fasilitator dan guru bukan satu-satunya sumber belajar mereka. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru juga bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ini yang sedang digadang-gadangkan oleh Kementerian di Indonesia. Mungkin kita sering mendengar istilah profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu, ada 6 dimensi yang ingin dicapai. Pertama, ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita berharap peserta didik kita menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global. Ini berhubungan dengan kebudayaan yang kita tahu bahwa di Indonesia itu bermacam ragam kebudayaannya. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini tidak hanya terfokus dengan istilah membersihkan lingkungan, tapi bergotong royong di sini maksudnya peserta didik diberi kebebasan untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama, baik itu kolaborasi sesama siswa ataupun kolaborasi dengan gurunya. Kemudian dimensi kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Ini dimensi yang ingin dicapai dari pembelajaran berparadigma baru. Nah, kemudian ada namanya istilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini kesalahpahaman kita selama ini tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sering beranggapan bahwa kita bisa mengontrol diri siswa. Kita bisa memerintahkan siswa. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Kita bisa memberikan instruksi atau kita bisa memaksa sesuatu kepada siswa karena siswa mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Jadi guru tidak bisa sepenuhnya mengontrol murid, tapi murid memberikan izin untuk kita mengontrol mereka. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini maksudnya bujukan. Misalnya kita beranggapan bahwa dengan kita membujuk siswa untuk berubah, untuk misalkan ke arah yang lebih baik agar mereka memecahkan masalahnya, kita beranggapan efektif. Itu tidak sepenuhnya benar. Karena bujukan itu hanya bertahan sementara. Kalau tidak ada kesadaran diri dari siswa itu sendiri. Kemudian, ilusi yang keempat bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering beranggapan bahwa kritikan dari seorang guru atau misalkan statement kita yang membuat siswa merasa bersalah itu akan membuat siswanya ke arah karakter yang baik. Itu tidak sepenuhnya benar. Karena bagi sebagian orang, kritik ataupun perasaan bersalah yang diberikan malah akan membuat mereka menjadi merasa dirinya gagal. Sehingga muncul kedepannya mereka akan menganggap akan ada mindset bahwa mereka adalah insan atau individu yang gagal. Kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, kita sebagai guru adalah orang dewasa. Nah, kita sering beranggapan bahwa orang dewasa itu bisa memaksa siswa, kemudian kita punya hak untuk memaksa. Nah, ini tidak sepenuhnya benar. Karena sekali lagi penguatan yang berasal dari luar itu hanya bertahan sementara, baik itu berbentuk bujukan ataupun berbentuk paksaan. Di sini ada istilahnya merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini yang biasanya selama ini kita terima ataupun kita pahami. Misalnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, dalam suatu ruangan ada banyak siswa dalam kondisi yang sama itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi tidak bisa menggunakan metode ataupun pendekatan pembelajaran yang sama. Nah, makanya di sini muncullah istilah pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, dari stimulus respon melihat bahwa semua orang melihat hal yang sama. Namun,
di teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maksudnya melihat yang sama adalah keinginan atau cita-cita mereka atau harapan mereka. Di stimulus respon ini dianggap bahwa harapan dan keinginan mereka sama. Tapi kalau di teori kontrol kita diberi gambaran bahwa setiap siswa kita memiliki keinginan yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda pula. Nah, kemudian menurut stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Maksudnya di sini di stimulus respon kita beranggapan orang harus ikut cara pandang kita. Bagaimana kita bersikap, orang harus paham, orang harus ngerti dan orang harus ikut. Begitu juga guru ataupun siswa. Namun di teori kontrol kita yang akan berusaha memahami pandangan mereka. Bagaimana cara mereka memandang dunia? Bagaimana cara keunikan mereka masing-masing memandang tentang dunia ini? Nah, yang selanjutnya, stimulus respon memandang perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol memahami semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya di sini, misalkan siswa melakukan kesalahan. Di stimulus respon itu langsung menganggap bahwa siswa itu nakal, siswa itu bengal, siswa itu bodoh, misalkan siswa itu tidak pandai. Namun di teori kontrol setiap perilaku itu memiliki tujuan. Bapak Ibu kita harus sadar bahwa setiap perilaku baik itu baik, baik itu perilaku yang buruk itu pasti punya alasan di belakangnya. Nah disinilah gunanya teori kontrol. Jadi kita tidak boleh langsung melabeli siswa bahwa dia siswa yang nakal atau kesalahannya adalah kesalahan yang membuat dia dicap sebagai anak nakal. Tapi kita review kembali apa alasan dia bertindak seperti itu. Nah, yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini tadi kembali. Kenapa kita bisa menuruti atau siswa bisa menuruti yang apa yang diperintahkan guru? Karena siswa itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru atau dirinya untuk dibujuk oleh guru. Jadi yang mengontrol diri mereka adalah diri mereka sendiri, individu mereka sendiri. Dari luar hanya bisa mengarahkan saja. Kemudian stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun, di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Biasanya Bapak Ibu, biasanya kalau siswa melakukan suatu perilaku yang salah, kita membujuk mereka untuk berubah. Jika bujukan-bujukan itu tidak bisa, maka kita akan memaksa mereka. Nah, di teori kontrol tidak ada metode seperti itu. Di metode kontrol, siswa kita ajak berdiskusi, kita berkomunikasi sehingga muncul solusi dari diri mereka sendiri. Dan diharapkan mereka melihat dari kesalahannya, kemudian mereka bisa bertanggung jawab memberikan solusi dari kesalahan yang mereka buat. Konsensus ini maksudnya konsensus ini kesepakatan yang dibuat bersama. Nah, di stimulus respon, modal berpikir menang atau menang dan kalah, di mana guru adalah yang menang, siswa adalah yang kalah. Namun di teori kontrol, modal berpikirnya menang-menang atau istilahnya win-win solution, di mana karena siswa yang memberikan solusinya, maka siswa tidak merasa bahwa dia di pihak yang disalahkan. Jadi kita tidak mengecap siswa bahwa siswa itu salah. Sampai sini Bapak Ibu masih semangat? Masih bisa lanjut? Lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke materi disiplin positif. Kalau misalkan mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu? Tepat waktu, kemudian biasanya aturan, benar Bapak Ibu? Kemudian paksaan, biasanya seperti itu. Nah, dari segi bahasa, disiplin artinya itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakininya.
Nah, dari disiplin nanti akan diarahkan ke disiplin positif. Merupakan salah satu penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini kita akan berusaha menumbuhkan kesadaran dari diri siswanya atau motivasi intrinsik, motivasi dari diri dia sendiri, sehingga siswa itu berperilaku tanpa harus merasa menunggu ancaman, menunggu hukuman, atau menunggukan penghargaan yang akan terima dari guru. Contoh misalkan siswa belajar dengan giat karena berharap dapat penghargaan, dapat imbalan, misalkan dapat hadiah dari gurunya. Atau belajar kalau dengan sungguh-sungguh, kalau remedial takut dihukum sama guru. Nah, kontrol yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Karena pada saat siswa merasa motivasinya itu menghilang, maka kesadaran itu pun akan hilang. Nah, disinilah disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada diri siswa kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini tadi kita bahas apa nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu maksudnya nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, dari agamanya, dari bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini ada banyak macamnya Bapak Ibu. Saya ambil 3 contohnya. Kalau nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila, itu ada dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, berdasarkan IDO Primary Years Program atau PYP, ada toleransi, integritas, rasa hormat, mandiri, antusias, menghargai, empati, pengetahuan, kerjasama, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Kalau nilai-nilai kebajikan berdasarkan keterampilan hidup atau life skill, ada bisa dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik dari diri. Nilai-nilai ini, kebajikan inilah Bapak Ibu yang ingin kita tumbuhkan dalam kesadaran diri siswa. Nah, kemudian dari situ kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, setiap manusia itu punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi suatu perilaku yang tidak sesuai atau perilaku yang kurang baik. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan atau untuk apa yang kita inginkan. Tentunya seluruh tindakan kita itu memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, kalau kebutuhan dasar kita ingatnya apa Bapak Ibu kira-kira? Kebutuhan kita makan, minum, pangan, sandang, pangan, papan. Bapak Ibu, kita sering dengar istilah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, di sini Bapak Ibu ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin kita capai dan harus dimiliki oleh siswa ataupun oleh gurunya sendiri. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi maksudnya Bapak Ibu, misalkan pada saat kita mengajar, mungkin ada siswa ngantuk, ada siswa misalkan kelihatan malas-malasan. Nah, kita tanya dulu, mungkinkah dia datang ke sekolah dalam keadaan lapar, mungkin dia tidak sarapan. Nah, berarti kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini akan muncul rasa dipedulikan, rasa ingin berbagi, rasa kerjasama, dan merasa bagian dari kelompok. Mungkin pernah ada kejadian Bapak Ibu pada saat kerja kelompok, ada 1-2 orang siswa yang tidak ikut aktif dalam kelompoknya. Mungkin kadang kita sering menganggap, oh mungkin siswanya malas, siswanya tidak mau repot. Tapi kita garis bawahi lagi Bapak Ibu, mungkin di situ dia tidak merasa diterima karena mungkin di kelompok itu tidak ada teman akrabnya,
atau dia tidak diberi kebebasan untuk berpendapat di kelompok itu. Nah, inilah kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan. Di sini ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, ada memimpin, diakui, berprestasi dan didengar. Bapak Ibu, di setiap kelas pasti ada siswa yang selalu ingin tampil, yang selalu ingin dipuji oleh gurunya. Nah, disinilah kebutuhan penguasaan itu muncul. Pada saat mereka tidak menerima yang mereka inginkan, akan muncul perilaku yang tidak sesuai. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini Bapak Ibu, misalkan ada rasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Seperti kita yang tahu, gaya belajar siswa itu kan ada 3 ya Pak Ibu ya. Ada audio, ada visual, ada kinestetik. Misalkan dalam suatu pembelajaran, guru itu bercerita. Otomatis siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik dia akan merasa bosan. Dia akan merasa jenuh. Nah, disinilah dia akan melakukan tindakan-tindakan yang malah mengganggu temannya. Karena dia tidak bebas. Nah, dari situlah, dari dasar itu Bapak Ibu, dalam metode mengajar, dalam pendekatan belajar, kita harus menggunakan metode yang variatif. Sehingga siswa memiliki kebebasan untuk berekspresi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan akan kesenangan. Di sini muncul rasa bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, Bapak Ibu, tertawa atau humor dalam pembelajaran itu perlu agar siswa tidak merasa bosan, agar siswa tidak merasa jenuh dan gurunya juga tidak merasa jenuh di dalam. Nah, ini bisa kita gunakan misalkan diselingi ice breaking atau diselingi game-game. Selama bermain itu masih dalam batas alur yang bisa kita kontrol. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar ini tidak hanya ada pada siswa. Kita pun sebagai guru harus memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Sehingga perilaku kita ataupun tindakan kita sesuai dengan budaya positif yang kita inginkan. Nah, tadi di awal kita membahas tadi itu tentang kesadaran diri, tentang motivasi. Nah, Bapak Ibu, motivasi itu tadi dibagi menjadi 2. Ada namanya motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, ada motivasi intrinsik. Yang kita ingin capai Bapak Ibu adalah motivasi intrinsik. Karena motivasi intrinsik ini dia akan jangka waktunya panjang dan cenderung tidak berubah. Kalau misalkan siswa bertindak masih tindakannya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, menghindari ancaman, maka perilakunya masih berdasar motivasi ekstrinsik. Kemudian jika tindakan siswa itu masih mengharapkan imbalan, masih mengharapkan penghargaan, itu masih motivasi ekstrinsik. Tapi jika tindakannya sudah menjadi tindakan yang menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dan dengan nilai-nilai yang dipercaya, ini sudah motivasi intrinsik. Bapak Ibu, motivasi ini tidak hanya ada pada siswa, tapi juga pada guru. Motivasi ini yang harus kita munculkan pada diri kita masing-masing. Misalkan, kalau kita misalkan ikut pelatihan karena masih disuruh guru, disuruh kepsek misalkan, atau misal contoh motivasi ikut ikut pelatihan ingin piagamnya, karena dia juga masih seperti itu ya Pak Ibu ya. Nah, itu masih di motivasi ekstrinsik. Yang kita inginkan adalah bagaimana cara kita menumbuhkan keinginan kita sendiri tanpa harus merasa ada ancaman, tanpa harus ada iming-iming misalkan tambah nilai kredit. Nah, itu yang kita inginkan, supaya motivasi itu akan berkesinambungan dan bertahan lama. Nah, ini kemudian Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kita sering dengar istilah hukuman, konsekuensi ini sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Sering dengar, mungkin kita tidak tahu pengertiannya secara jelas ataupun secara gambar. Namun restitusi Bapak Ibu, jujur saja saya baru dengar. Saya mendengar istilah restitusi pada saat saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya saya hanya mengetahui hukuman dan konsekuensi. Namun di sini muncul istilah restitusi. Bapak Ibu, kita sering menghukum. Ada hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba. Misalkan ada siswa telat, hukumannya misalkan disuruh lari atau disuruh membersihkan WC. Itu kan
murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh gurunya. Kemudian bersifat satu arah. Biasanya arahnya hanya dari guru saja. Kemudian dan cenderung berupa hukuman fisik ataupun hukuman psikis dari segi verbal. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi ini terencana disepakati sesuai aturan. Misalkan contoh, kalau siswa belum masuk pada saat guru sudah dalam kelas, maka siswa itu tidak boleh masuk. Ini konsekuensi Bapak Ibu. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman dan guru akan selalu memonitor muridnya. Nah Bapak Ibu, kedua model ini sudah harus kita tinggalkan secara perlahan. Nah ini yang sedang digadang-gadang Bapak Ibu, istilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan diksi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi sendiri. Bapak Ibu, di proses restitusi ini siswa diberikan kebebasan untuk merefleksi diri, tindakan salah apa yang sudah mereka lakukan, perilaku apa yang kurang tepat, dan mereka memberikan solusi sendiri apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Kita sebagai guru hanya mengarahkan, sehingga diharapkan dengan proses restitusi ini siswa kita akan menjadi siswa yang bertanggung jawab, siswa yang menyadari kesalahannya, dan dia tidak akan menganggap dirinya bahwa dia sebagai siswa yang gagal, karena dia menganggap bahwa hal yang dilakukan adalah bentuk tanggung jawab dari kesalahan yang dia buat. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu kira-kira sering di posisi yang mana? Kalau saya jujur saja di penghukum, di pembuat rasa bersalah, dan di teman. Biasanya di situ. Pemantau masih jarang. Ada Bapak Ibu masih sering biasa di penghukum? Ada? Ya, ujungnya kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu kita belajar posisi kontrol yang baik. Posisi kontrol yang baik yang harusnya kita terapkan sehingga mengarahkan siswa ke arah identitas yang sukses. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan satu kasus yang sama, namun di posisi kontrol guru yang berbeda-beda. Nah, misalkan kasusnya ini Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi penghukum, contohnya masih gini, misalnya gini, guru akan ngomong, hormat pada bendera 1 jam, atau lari 10 putaran, atau misalkan bersihkan kamar mandi. Ini di posisi penghukum Bapak Ibu. Kalau misalkan dibuat rasa bersalah, misalkan seperti ini, berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Atau bagaimana sih cara menyampaikan ke kamu supaya kamu itu mendengar apa yang bapak katakan. Nah ini dibuat rasa bersalah. Nah dengan kasus yang sama Bapak Ibu, kalau kita menempatkan diri sebagai teman, mungkin kata-kata yang akan kita gunakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong ibu atau bapak sekali ini. Yang sudah terjadi tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu. Sudah selesai. Tidak ada tindakan lanjut. Kalau di posisi pemantau, kita akan berfungsi sebagai monitor. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut lagi ke koperasi. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau di posisi pemantau kita sudah punya kesepakatan di awal. Kayak kesepakatan kalau misalkan tidak pakai atribut disuruh beli, atau misalnya tidak pakai atribut dijemur. Nah, kalau pemantau konsekuensinya sudah disiapkan dan sudah disepakati. Nah, Bapak Ibu, posisi yang kita inginkan adalah posisi sebagai manajer. Jadi, biasanya kemungkinan pertanyaannya misalkan, apa kamu tahu apa kesalahan kamu? Kemudian, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan? Jadi di sini Bapak Ibu, siswa diminta untuk merefleksi apa sih kesalahan mereka. Karena terkadang Bapak Ibu, siswa itu tidak tahu kalau mereka itu salah. Mereka tidak sadar kalau mereka itu melanggar
sini kita mengkomunikasikan sehingga siswa itu sadar apa sih kesalahan yang mereka lakukan, kemudian bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Solusi ini muncul dari diri mereka sendiri berdasarkan keyakinan mereka. Nah, Bapak Ibu, posisi manajer inilah yang diharapkan ada pada kita sebagai seorang guru. Tentu tidak mudah dan tidak gampang. Ini butuh proses yang panjang. Karena kita sudah terbiasa dengan pola sebagai penghukum, kita sudah terbiasa pola sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu, ini ada video sedikit mengenai 5 posisi kontrol dan dampak yang diakibatkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Nah, sudah sana. Nah, larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Buat kamu siang. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, tadi sudah diilustrasikan dengan kasus yang sama tentang Naren yang terlambat datang ke sekolah. Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah akan memunculkan identitas gagal pada murid. Di posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau dan manajer akan memunculkan identitas sukses untuk murid, akan menciptakan identitas sukses untuk murid. Namun sekali lagi, untuk posisi sebagai teman dan posisi pemantau itu masih ditara motivasi ekstrinsik. Yang kita inginkan adalah di posisi manajer, di mana siswa sudah memiliki kesadaran dirinya atau motivasi intrinsik, yang motivasi yang datang dari diri mereka sendiri. Nah Bapak Ibu, tadi seperti disampaikan, untuk menjadi guru di posisi manajer itu tidak gampang dan tidak mudah. Butuh proses yang tidak sebentar. Mari kita bersama-sama belajar menuju ke posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah keyakinan kelas. Dan sudah banyak wali kelas yang sudah menerapkan atau membuat keyakinan kelas di sekelasnya. Namun ada baiknya kita review lagi atau kita mungkin perdalam lagi materi tentang keyakinan kelas. Sebelum masuk Bapak Ibu, yang ingin saya tanya, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada pendapat Bapak Ibu kira-kira? Mungkin suatu keyakinan atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, baik itu dari
tata tertibnya. Dan kalau peraturan kelas dari satu pihak saja, bisa saja dari wali kelas saja yang mungkin sementara tidak melibatkan siswanya seperti itu. Oh, baik, terima kasih Pak Ade. Benar sekali Pak Ade. Keyakinan kelas itu adalah dibuat secara bersama-sama oleh peserta didik yang difasilitasi oleh guru, sehingga dengan dibuat sendiri oleh mereka itu akan datang dari diri mereka sendiri. Sedangkan kalau peraturan Bapak Ibu itu memang datang dari satu pihak, jadi terkesan memaksa. Dan cenderung siswa tidak akan sadar bahwa apa yang dilakukan mereka itu tidak tepat ataupun salah, karena itu bukan datang dari diri mereka. Nah Bapak Ibu, mungkin kita sudah tahu kalau bisa kita naik motor kita harus pakai helm, nah Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu kita harus pakai helm? Untuk apa tujuannya? Melindungi kepala. Melindungi kepala, bukan yang terlutut ya. Melindungi kepala untuk keselamatan ya Bapak Ibu. Bukan kita pakai helm karena takut polisi, takut dirazia. Nah Bapak Ibu, itu adalah keyakinan kita. Kalau kita pakai helm itu untuk menjaga keselamatan, itu keyakinan. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Karena kita sadar, kita tahu bahwa itu kita yakin dengan memakai helm untuk menjaga keselamatan, maka kita akan terbiasa menggunakan helm. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini pembentukan keyakinan kelas. Tadi seperti yang Pak Ade sampaikan, keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa Bapak Ibu. Nah biasanya bisa bentuk mungkin pakai post-it ataupun pakai kertas. Siswa memberikan sendiri keyakinan kelas apa yang ingin mereka buat. Nah Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan yang umum atau universal dan dibuat dalam kalimat positif. Kenapa kalimat positif Bapak Ibu? Karena cenderung siswa itu mengingat perintah. Contoh, misalkan kita ngomong gini, jangan memikirkan gajah. Apa yang akan terjadi? Kita pasti mikir gajah kan? Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kalimat dilarang membuang sampah sembarangan, itu diganti dengan kata jagalah kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan menggunakan kata tidak boleh, kata dilarang ataupun kata jangan. Itu keyakinan kelas. Kemudian tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Kalau banyak itu peraturan, sedikit saja tapi mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi kelas. Ini kita bahas di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah supaya untuk dalam ruangan lingkup yang lebih sempit. Sesuaikan dengan kondisi kelas kita supaya mudah diterapkannya. Kemudian pada saat proses pembuatan keyakinan kelas, semua siswa dilibatkan. Nah Bapak Ibu, ini bentuk keyakinan kelas. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia segitiga restitusi. Kemarin saya sudah coba menerapkan dan saya sendiri mungkin agak sedikit malu-malu kucing pada menerapkannya Bapak Ibu karena rasanya asa gimana gitu karena masih baru. Nah segitiga restitusi Bapak Ibu, ini adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama itu tahap menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum ke proses segitiga restitusi ini dimulai atau dilakukan, harus ada keyakinan dulu yang dibuat dengan siswanya. Nah, Bapak Ibu, setiap langkah mempunyai tujuannya masing-masing. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip berbuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak langsung menjudge bahwa siswa itu salah, siswa itu nakal. Namun kita anggap sebagai bagian dari proses pembelajaran. Mungkin dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, atau juga tidak ada manusia yang sempurna. Atau misalkan ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau misalkan ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu mungkin ini contoh kata-katanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita stabilkan dulu identitas siswa. Jangan langsung label bahwa dia salah. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Yang tahap kedua Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini diberi berdasarkan prinsip setiap perilaku punya alasan.
baik itu perilaku buruk atau perilaku baik, punya alasan. Nah, mungkin kata-katanya ya Bapak Ibu ya untuk menggalinya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian, padahal kamu tadi bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi ya, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini di langkah kedua. Nah, langkah ketiga Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal atau secara intrinsik. Nah, mungkin dengan kata-kata Bapak Ibu bisa kata yang lain. Coba ingat apa keyakinan kelas kita? Atau seperti apa sih gambar kelas ideal menurut kamu? Atau kedepannya kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan siswanya sehingga didapatkan solusi dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan sedikit praktek segitiga sesusi yang saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, tadi itu saya mencoba untuk menerapkan proses segitiga restitusi, Bapak Ibu. Cuman memang karena mungkin belum terbiasa ya Bapak Ibu ya, tidak segampang di materi ini, tidak segampang di ilustrasinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini sudah akhir dari materi. Namun sebelumnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin menyampaikan tanggapan atau misalkan ingin sharing atau ingin memberikan pertanyaan. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya, Pak Ibu. Pak Juli, ada yang bertanya? Tidak paham lah, pokoknya semacam itu gitu. Boleh bertanya? Ya, silakan Pak Ibu. Jadi kamu lihat dari pemaparan yang disampaikan tadi, Bu, memang kesannya langkah-langkah yang disampaikan itu tata rapi dan ideal sekali. Selanjutnya kalau kita bicara dengan realisasi
gabungkan antara teori quality control yang satu dengan yang lain, misalnya apa yang pertama tadi hukuman dengan manajer sekaligus dalam menindak siswa tersebut. Terima kasih Pak Edi pertanyaan. Memang Pak Edi dari materi ini misalnya disampaikan itu sangat ideal sekali ya Pak ya, Bapak Ibu. Dan memang dalam penerapannya itu tidak segampang di sini, karena memang tidak semua siswa itu bisa langsung memunculkan motivasi atau kesadaran diri mereka. Nah, Bapak Ibu memang dalam perjalanannya tidak semua siswa itu langsung sadar dengan kesalahannya, dan memang itu butuh proses Bapak Ibu, butuh proses yang tidak gampang dan tidak mudah. Dan memang mungkin dalam prosesnya, dalam pembiasaan itu, dan pembiasaan menuju kesadaran mereka itu masih butuh sentilan-sentilan sedikit lah Bapak Ibu. Baik itu pada saat kita di posisi penghukum, untuk menambahkan posisi penghukum atau posisi teman dalam prosesnya sebelum kita menambahkan posisi manajer. Karena memang sekali lagi Bapak Ibu, untuk menerapkan posisi manajer, memunculkan kesadaran diri pada siswa itu tidak gampang, dan tidak semua siswa itu langsung bisa memunculkan dan langsung sadar. Tuh Pak, mungkin pendapat saya ya Pak ini ya, dalam prosesnya menuju sambil menumbuhkan motivasi siswa masih butuh lah Pak untuk posisi guru dikontrol sebagai teman ataupun sebagai pembuat rasa bersalah. Cuma untuk posisi penghukum mungkin sudah kita mulai kurangi dari sekarang. Jadi begitu Pak. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Pak Ade, gimana Pak? Bu Yani? Dapat kita laksanakan, artinya bukan hanya teori saja, tapi kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita di sekolah. Terima kasih Pak. Memang semoga Pak dari untuk saya pribadi juga dari materi ini Pak, jujur saja saya merasa seperti ditampar Pak. Saya kayak merasa ditampar Pak. Saya merasa malu, oh saya selama ini di sini loh. Ternyata tindakan itu saya lakukan loh. Itu, dan saya berpikir bahwa kayak tindakan saya dengan membuat siswa merasa bersalah, membuat siswa itu merasa nyaman dengan saya sebagai temannya, itu akan sukses untuk mereka, dan ternyata tidak selalu seperti itu. Apa yang anggap benar, saya anggap sudah tepat, dalam penerapannya itu belum tentu Pak. Emang dalam prosesnya Pak, untuk kita semua juga mungkin dengan materi ini Pak, kita belajar menuju posisi ideal sebagai seorang pendidik. Memang tidak mudah, memang tidak gampang, namun semoga kita bisa bersama-sama menerapkan itu di sekolah. Nah di sini untuk saya ingin tahu refleksinya sedikit Bapak Ibu, mungkin mewakili setelah mengikuti materi atau pembahasan hari ini, kira-kira apa sih pengetahuan baru atau apa yang hal baru yang dipahami? Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan? Untuk refleksinya hari ini Bapak Ibu? Pak Juli, silakan. Terima kasih untuk Bu April, materinya sangat menarik sekali. Jadi untuk refleksi hari ini saya pribadi mendapatkan pengalaman baru tentang teori kontrol. Jadi ya, saya juga merasa kalau di porsi saya masih banyak ke penghukum yang apa tadi, kalau nggak salah yang membuat siswa merasa bersalah gitu kan. Teman itu aja masih kurang saya tadi. Jadi yang bagusnya itu di manajer jadi ya. Cuman tadi Ibu tambahkan lagi tadi itu yang lebih dapat saya pahami sesuai dengan iklim sekolah. Jadi masih ada yang kayak penghukum, ada juga tadi, tapi mulai dikurangi karena yang lebih efektif itu ke manajer. Itu sih refleksi dari saya. Terima kasih Bu April. Terima kasih Pak Juli untuk refleksinya yang mewakili teman-teman yang lain. Nah Bapak Ibu, ini sudah sampai di penghujung acara. Untuk penutup hari ini Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana seorang guru harus mampu merefleksi diri di posisi kontrol manakah
ia saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amo atau seorang manajer yang menuntun murid-muridnya untuk menjadi insan yang mandiri, yang merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya dan kekurangan kesalahan saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.